Surat pengunduran diri Basuki Cahayapurnama, Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Cahyokumolo. Namun, keputusan resminya masih harus menunggu keputusan Presiden, Kepres pemberhentian dari Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Ahok menyampaikan surat keputusan pengunduran dirinya pasca divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus penistaan agama. Ahok divonis 2 tahun penjara. Kini Ahok ditahan di Makobrimob, Kelapa II, Depok. Tak lama setelah itu, terbitlah keputusan Presiden nomor 56, tahun 2017 tentang pemberhentian sementara Gubernur DKI Jakarta dan penunjukan pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta kepada Jarod Saiful Hidayat untuk menjalankan sisa masa jabatannya hingga Oktober tahun 2017. Ahok juga mencabut pernyataan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Berikut penjelasan Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Cahyokumolo terkait mekanisme politik dan administrasi pengunduran diri Ahok. Mekanismenya politik dan administrasi pengunduran diri Ahok nantinya seperti apa? Jadi setelah surat pengunduran diri diterima Presiden, Mendagri, DPRD DKI dan Sekda, DPRD harus menggelar sidang paripurna pengunduran diri Ahok. Karena sesuai pasal 78 dan 79 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, pengunduran diri atas permintaan sendiri diumumkan oleh pimpinan DPRD melalui rapat paripurna. Kapan rencananya rapat paripurna ini dilakukan? Saya sudah kontak Ketua DPRD, saya kira dalam pekan depan. Ini sebagai dasar karena Ahok tidak menggunakan upaya hukum karena keputusannya sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap. Setelah itu bagaimana? Hasilnya itu lalu disampaikan ke Mendagri, lalu disampaikan kepada Presiden untuk mengajukan Kepres pemberhentian. Untuk gubernur penggantinya bagaimana? Selain Kepres pemberhentian, Presiden juga akan menerbitkan Kepres untuk gubernur definitif, yaitu Jarod Saiful Hidayat yang kini menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kepres ini merupakan putusan yang terpisah dengan Kepres pemberhentian Ahok. Sebab Pak Jarod memerlukan landasan untuk menjalankan tugasnya hingga Oktober tahun 2017. Setelah Jarod jadi gubernur, wakilnya siapa? Posisi wakil gubernur tidak diisi. Sebab, sisa masa jabatannya tinggal kurang dari 18 bulan. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, minimal sisa 18 bulan baru ada wakilnya. Mengingat masa jabatan yang tinggal sedikit, apa yang menjadi tugas prioritas bagi Jarod? Setelah menjadi gubernur definitif, Jarod memiliki tugas utama untuk menyiapkan proses pergantian gubernur di bulan Oktober. Selain itu juga mempersiapkan perubahan anggaran termasuk janji Pak Anies, supaya terintegrasi di perencanaan anggarannya. Kalau 2 bulan sekarang tidak diakselerasi dengan baik kan kasihan anggarannya tidak terserap. Maksudnya Jarod nanti juga harus masukkan program-program Anies Sandi ke APBD. Iya. Saya kira program-program itu bisa masuk ke APBD perubahan. Sekda, Bapeda, DPRD nanti kami minta untuk menerima timnya Pak Anies, guna memastikan perencanaan anggaran tertata dengan baik dan bisa segera dilaksanakan. Menurut Anda program apa saja yang sebaiknya dimasukkan? Program-program yang masuk program strategis nasional, seperti MRT dan LRT. Optimalkan program pro masyarakat, seperti Kartu Sehat, Kartu Pintar, harus selesai. Saya kira harus terintegrasi dengan programnya Pak Anies walau dengan skema yang beda. Tapi kan intinya sama untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, mempercepat pemerataan pembangunan. Setelah Ahok mengundurkan diri, apakah dia dapat uang pensiun? Kalau mengundurkan diri berarti berhenti dengan hormat. Kalau diberhentikan dengan hormat, surat keputusan SK keluar dan dapat uang pensiun. Banding yang diajukan oleh JPU kan belum dicabut. Itu bagaimana? Soal itu pemerintah juga tetap menunggu kabar dari jaksa. Sebab surat salinan putusan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan keterangan dari PT DKI terkait pencabutan memori banding menjadi syarat administrasi yang ditunggu pemerintah.